Rasulullah SAW wulida yatiman. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Falam yara abah. Masya Allah. Beliau tidak pernah melihat bapaknya. Karena usia, kalau tidak salah kurang lebih 6 bulan dalam perut kandungan ibu beliau, bapak wafat. Wamatat ummuhu ibnu sittina sinin. Sitti sinin. Kemudian setelah usia 6 tahun, ibu wafat. Nah, tapi manusia yang paling makhluk Allah paling sukses di atas dunia itu adalah Nabi Muhammad. Tidak ada orang paling sukses dibandingkan dengan seorang yang bernama Nabi Muhammad, yaitu yatim piatu. Tidak ada yang paling sukses. Penyusun buku yang berjudul 50 tokoh berpengaruh dunia itu, justru yang ditaruh itu adalah pertama adalah Nabi Muhammad. Masalah objektif. Seorang pemikir Inggris namanya Bernard Shaw itu mengatakan, andai kata Nabi Muhammad hidup pada zaman sekarang ini, mampu akan menyelesaikan permasalahan dunia sambil meminum secangkir kopi, kata beliau itu. Santai maksudnya. Dan itu ungkapan itu tidak main-main, ada itu. Tidak main-main ungkapan Bernard Shaw itu. Itu hasil risetnya tadi. Itu bangsa Arab, orang jahiliyah yang sudah kecanduan dengan khamar, itu bisa berhenti total itu. Hanya dalam waktu kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Ya, sebelumnya kalau periode Mekah kan hukum-hukum belum ini. Hukum-hukum itu turun itu setelah periode Madinah. Secara bertahap berhenti total mereka itu. Ada yang sedang itu botol sudah ada di tangannya tinggal diminum, ayat turun diberitahu ayat turun tentang larangan langsung dibuang. Nah, sampai begitu. Dan Bernard Shaw mengatakan di Eropa akibat daripada miras minuman keras itu melebihi korban perang dunia pertama dan kedua. Karena faktor daripada miras itu, faktor dari minuman keras. Tapi Rasulullah SAW dalam waktu yang tidak lama mampu membasmi miras minuman keras yang sudah membudaya dan mengakar di kalangan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Nah, dia di sini mengatakan meninggal dunia ibunya dalam keadaan usia 6 tahun. Wa mata jadduhu wa ibnu samani sinin. Setelah itu diasuh oleh siapa? Diasuh oleh kakeknya. Kakeknya. Ternyata kakeknya meninggal dunia di usia samani sinin, usia 8 tahun. Ada mengatakan 10 juga dia. Wa 'asha ma'amil fakir, dan beliau hidup bersama pamannya yang miskin. Hidup bersama pamannya yang miskin. Apa yang dikerjakan? Wara'il ghanama wa shaghir. Dan beliau mengembala kambing di saat kecilnya. Coba bayangkan itu. Apa yang mau disampaikan oleh beliau di sini? Kok disebut dulu kondisi Nabi Muhammad? Beliau tidak menemukan bapaknya. Usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Usia 8 tahun kakek yang merawatnya, mengasuhnya meninggal dunia, dan hidup bersama pamannya ini Abu Thalib yang dalam keadaan miskin dan mengembala kambing dalam keadaan kecil. Ini kan dalam keadaan sederhana maksudnya kan. Seharusnya beliau itu ama kulli hadzal ahdas yastati'u syair ay yasbiru ala nafsi. Apakah dengan kasus-kasus yang seperti ini, kejadian-kejadian ini, seorang penyair mampu tidak untuk menyembunyikan bakatnya? Kan kalau dia itu munculkan bakatnya sebagai penyair, akan menjadi orang terhormat langsung. Oleh sebab itu, tidak ada alasan mau dituduh Nabi Muhammad itu memiliki bakat sebagai seorang penyair dari sejak kecil. Seharusnya dalam kondisi kehidupan beliau seperti tadi itu harus dimunculkan dari awal supaya beliau itu langsung menjadi orang yang kalau sekarang ya mungkin
ya orang yang paling viral lah gitu kan. Nah, makanya tidak mungkin Nabi Muhammad itu untuk memiliki bakat untuk menjadi seorang penyair dari sejak kecil, sehingga kemudian beliau dianggap untuk menyusun Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Ayat beliau di sini mengutip ayat yang luar biasa untuk membantah anggapan-anggapan mereka. Wa yakfi fi raddi ala hadhil firya. Cukup untuk membantah keraguan ini atau tuduhan-tuduhan ini qaulullahi azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala, qul law syaa Allahu ma talawtuhu alaikum. Katakanlah hai Muhammad, law syaa Allah ma talawtuhu alaikum. Kalau Allah menghendaki, saya tidak akan membacakan Al-Quran ini kepada kalian. Artinya aku membaca itu semata-mata itu adalah dari Allah SWT. Itu wahyu dari Allah SWT dan perintah Allah SWT. Wala adrakum bih. Dan kalau Allah menghendaki, saya tidak akan menginformasikannya, memberitahunya kepada kalian. Faqad labistu fikum umra. Dan aku tinggal bersama kalian udah umur lama kan, seumur-umur itu hidupku sebelumnya saya tinggal bersama kalian. Apalah taklun, tidakkah kalian itu berpikir? Maksudnya, ya tadi itu, kalau Rasulullah itu sebagai seorang penyair, ya tentunya selama bergaul dengan Rasulullah itu tahulah gitu kan. Sementara Rasulullah satu pun itu tidak pernah Rasulullah itu mengeluarkan syair. Dari sejak kecilnya. Nah, termasuk ayat ini juga itu. Apa yang disampaikan Al-Quran ini, ya sebelumnya kan tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau memang Rasulullah ahli di sebelumnya, ya kenapa tidak dari sejak ya sebelum jadi Rasul aja gitu kan disampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya di sini dalam Al-Ankabut, "Ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik." Jallarta'adal mubtunun. Muhammad, engkau tidak pernah dari dulu sampai sekarang membaca kitab sebelumnya. Nah, Rasulullah itu bisa membaca enggak? Menulis enggak? Bagaimana mau bisa bikin Al-Quran? Kan dituduh juga Rasulullah itu ya cuplik-cuplik kitab yang sebelumnya. Ya Rasulullah tidak bisa baca, nulis juga tidak bisa. Wala takhutu biyadik, dan engkau tidak pernah menulisnya juga dengan tangan. Kalau engkau bisa membaca kitab-kitab sebelumnya, bisa menulis, otomatis orang-orang yang ingin membatalkan perjuangan Anda itu ragu terhadap Anda. Ini jawaban daripada beliau. Syekh Muhammad Yasin untuk membantah anggapan bahwa bisa jadi Nabi Muhammad itu memiliki bakat syair sebelum menjadi nabi sehingga dia bisa membuat Al-Quran katanya. Udah dengan ayat ini sangat jelas. Allah SWT alamu bisawab.